Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukurlah kita kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, diperjumpakan kembali dalam keadaan tetap iman sebagai seorang muslim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan istiqamah di dalam amal saleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga ahlul bait beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ini luar apa dalam? Tes. Luar ya. Yang dalam nggak ada. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami doa dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dia juga disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena tidaklah setiap kita setiap hari pasti membaca surah Al-Fatihah. Minimal berapa kali, Pak? Al-Fatihah 1 rakaat 1. Berapa total rakaat minimal? 17. Berarti 17 kali kita membacanya. Belum sholat-sholat sunnah.
Inilah kenapa dia disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Cuman yang membedakan dimulai dari apa surah Al-Fatihah itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat ke-7 yaitu berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat dari para ulama dan ahlul fiqh yang ada di Kufah, Irak sekarang. Dulu sempat menjadi ibu kota Islam ketika pemerintah Bani Abbasiyah, dan juga dimulai dari masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang berpendapat yaitu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sehingga ayat yang ke-7 berbunyi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Dan ini merupakan pendapat para qurra dan para ulama ahlul Madinah, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Sekalipun berbeda pendapat, mereka semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang hanya diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika diutus Rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya belum ada surah Al-Fatihah, dan dia disebut sebagai nur, cahaya. Sehingga kita dianjurkan untuk memelihara, menjaga surah itu agar kita diterangi dengan cahaya. Suatu hari Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka. Kata Jibril, "Nah, itu pintu langit yang lagi dibuka. Darinya turun malaikat yang belum pernah turun sebelumnya." Kemudian malaikat turun menjumpai malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad yang sedang duduk, dan mengatakan, "Gembirakan umatmu wahai Muhammad dengan 2 cahaya." Ternyata ada 2 cahaya, yang dengan 2 cahaya itu tentu akan memberikan penerang, baik secara hakiki maupun secara majazi. Secara majazi, penerang dalam kehidupan dunia, yaitu petunjuk. Secara hakiki, yaitu penerang dalam kehidupan akhirat. Karena seorang mukmin nanti diberikan oleh Allah cahaya ketika di akhirat. Maka Nabi dijumpai oleh malaikat itu, "Gembirakan umatmu dengan 2 cahaya."
Apakah dua cahaya itu? Buka Muslim nomor 772. 771 ya, afwan. Benar, surat 772. 772. Silakan dibaca. Tes. Tes. Waras. Tes. Waras. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyong kedengaran suatu bunyi seperti pintu sedang dibukakan orang. Lalu diangkatnya kepalanya seraya berkata, "Nah, inilah pintu langit dibukakan hari ini, di mana sebelumnya tidak pernah dibukakan melainkan baru hari ini. Dari pintu itu turun malaikat." Kata Jibril, "Inilah malaikat turun ke bumi, di mana dia tidak pernah turun sebelumnya, melainkan baru hari ini." Setelah malaikat itu memberi salam, lalu dia berkata, "Gembirakanlah umatmu dengan dua cahaya, yang kedua-duanya hanya diturunkan kepadamu, dan tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum kamu, yaitu..." Apa itu? Surat Al-Fatihah dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Dua cahaya itu tidak lain adalah yakni suratul Fatihah dan ayat-ayat penutup dalam surah Al-Baqarah 284 sampai 286. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah sampai akhir. Itulah dua cahaya yang diturunkan khusus untuk umat ini. Salah satunya adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu cahaya. Baik. Tentu cahaya bagi siapa? Bagi yang membacanya dan mengamalkannya dalam hidupnya. Maka suratul Fatihah menjadi surah yang wajib dibaca ketika sholat, dan tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca suratul Fatihah. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajibnya membaca suratul Fatihah. Yang pertama, seluruh ulama sepakat wajib membacanya karena merupakan rukun dalam sholat. Jika tidak dilakukan maka batal. Yaitu pertama, ketika sholat munfarid sendirian. Yang kedua, ketika sholat berjamaah, yakni pada saat bacaan itu sir. Semua sepakat, para ulama mereka muttafaq bersepakat bahwa tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya. Ketika sholat itu dibaca sir, sholat apa saja? Zuhur, asar, dan rakaat ketiga sholat maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat sholat apa? Aisyah. Nah, adapun yang dibaca jahr, nah di sini berbeda pendapat, terutama yang paling utama antara madhab
Asy-Syafi'i dan Hambali. Kalau Asy-Syafi'i tetap harus membaca suratul Fatihah sekalipun dalam solat-solat rakaat yang dibaca jahr. Adapun menurut mazhab Hambali, maka bacaan imam adalah merupakan bacaan makmum. Maka wajib makmum mendengarkannya dan mengikutinya. Baik. Didasarkan atas sabda Nabi dalam sebuah riwayat hadis, buka Sahih Muslim nomor 349. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Fatihah, dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Ya. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Kemudian lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami salat mengikuti imam? Bagaimana kalau kami salat mengikuti imam? Abu Hurairah ditanya. Maka jawabnya, bacalah perlahan-lahan, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Iya. Nah, Abu Hurairah mengatakan, bacalah perlahan, ikuti, karena aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis apa ini, Pak? Hadis Qudsi. Firman Allah Jalla wa'ala. Apa katanya? Salat itu kubagi 2 antaraku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Iya. Qasamtus salah qismain. Salat itu kubagi menjadi 2. Baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yang dimaksud salat di sini adalah yakni surah Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah adalah apa? As-Salah. Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, As-Salah. Itu nama-nama lain daripada suratul Fatihah. Jadi as-salah atau surah Al-Fatihah dibagi menjadi 2 kata Allah, antara aku dan hambaku. Kalau tadi ada 7 ayat, kalau dibagi 2 berapa, Pak? 3,5. Berarti 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya. Baik. Kemudian apa kata Allah? Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala menjawab, Hamidani abdihi. Hamadani. Iya. Diulangi. Hamadani abdi. Hamadani abdi. Hamadani abdi. Ketika kita mengucapkan dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani abdi.
Ketika kita mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah jawab, hambaku memujiku. Berarti dimulai dari apa di sini Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah yang mendasari Ahlul Madinah, yakni bahwa mulai surah Al-Fatihah itu dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Ta'ala menjawab, Asna alaihi abdi. Iya, hambaku menyanjungku. ketika hamba mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Jalla wa'ala menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian apabila dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Maha Penguasa hari kemudian, maka Allah Ta'ala menjawab, Majjani abdi. Majjadani abdi. Iya. Hambaku mengagungkanku. Ini saya ulang di sini kalimatnya. Majjadani, ini keliru ya. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Atau fawwadda ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Sudah berapa ayat, Pak? Sudah berapa ayat? Berapa, Pak? 3 ayat. Berarti kurang berapa untuk Allah? Kurang 4. Gimana? Katanya udah 3. Katanya tadi dibagi 2, 3,5-an. Kurang berapa? Kurang setengah. Sampai ini ku ngantuk apa luwe? Hah? Karo-karo nih. Luwe mangano, nek ngantuk turu. Baik. Jadi udah 3 ayat nih. Jadi setiap kita ini mengucapkan kalimat dalam surah Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian memasuki ayat keberapa? Memasuki ayat keberapa maksudnya? Memasuki ayat yang keempat. Apa itu? Silakan. Apabila dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau saja kami menyembah dan kepada Engkau saja kami meminta pertolongan, maka Allah Ta'ala menjawab, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi Masa'ala. Terus, inilah bagianku dan bagian hambaku, untuk hambaku apa yang dimintanya. Iya. Ayat keempat yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang salat, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi. Inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti setengah untuk Allah itu yang mana? Bunyinya apa? Iyyaka na'budu, dan hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Itu untuk Allah. Dan setengah untuk kita, para hamba-hambanya,
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Isti'anah ini seakan merupakan sebuah perjanjian kita dengan Allah. Kita seakan buat ikrar perjanjian dengan Allah. Kepada Allah kita mengabdi, tidak kepada yang lain. Dan konsekuensinya, kalau ada apa-apa, aku minta tolongnya kepada siapa? Kepada Engkau, wahai Allah. Tidak ada yang lain. Maka kalau minta tolong kepada siapa? Allah. Karena kita sudah perjanjian dengan Allah. Kita mengabdi kepada Allah, maka kita minta tolongnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang minta tolong kepada demit, kemungkinan dia mengabdinya kepada siapa? Demit. Minta tolong kepada bau rekso, kemungkinan dia mengabdinya kepada bau rekso. Kalau kita minta tolong kepada Allah, itu tandanya bahwa kita ini mengabdi kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Udah berapa ini? 4. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Nah, 3 itu untuk siapa? Hah? Sisanya 3 itu untuk siapa? Untuk kita. Kata Allah, wali abdi ma sa'ala. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Lanjut. Untuk apabila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang yang tidak Engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat. Maka jawab Allah, haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Iya. Ketika seorang hamba mengucapkan dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dijawab oleh Allah, hadza li 'abdi, inilah semua untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti ayat terakhir 3 ayat dalam surah Al-Fatihah, mulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah permintaan kita, isi dari permintaan kita. Maka kita harus paham dengan 3 permintaan ini. Berarti kita sedang apa? Berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala dalam salat. Apa permintaan kita yang pertama? Apa Pak? Ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjuki kami dengan jalan yang lurus. Namanya as-sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim ini sudah ada atau belum? Halo? Sirat al-mustaqim itu nanti, sekarang, atau di akhirat? Di akhirat. Buka surah Ali Imran.
surat ketiga yaitu pada ayat yang ke 101. 51 dulu ya, 51. Coba 51 dulu. Kata Allah Jalla wa Ala, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh Hadha siratum mustaqim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Iya. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabbmu. Fa'budu. Maka sembahlah Ia, mengabdilah kepadanya. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Berarti siratal mustaqim itu di dunia apa nanti di akhirat? Halo, wis dikei saiki apa durung? Sampun apa dereng? Sudah dikasih. Berarti siratal mustaqim itu adalah mentauhidkan Allah. Maka tidak ada mentauhidkan Allah kecuali al-Islam. Karena seluruh nabi itu diutus untuk mengajak manusia ani'budullaha, agar menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu tidak berbuat syirik. Inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu apa? Al-Islam. Sudah atau belum dikasih? Oh, ngono jarene wingi meneh nang akhirat. Siratal mustaqim itu bukan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Itu namanya sirat. Sirat itu artinya apa? Titian. Itu nanti yang di sana. Karena jalan yang lurus itu sudah dikasih sekarang, sudah ada. Apakah jalan yang lurus itu? Buka surah Ali Imran juga. Al-An'am ya, coba Al-An'am surah 6. Ayat 161. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad kepada umatmu. Apa yang harus dikatakan? Innani hadani rabbi. Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Apa itu jalan yang lurus? Dinan qiyaman, yakni agama yang hak, agama yang benar. Millata Ibrahim, millah Nabi Ibrahim, tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan sungguh kami bukan termasuk orang-orang yang, dan Ibrahim sungguh bukanlah orang yang musyrik. Berarti kita ini sudah dapat Siratal Mustaqim atau belum? Sekarang ini sudah dapat. Selanjutnya untuk tetap istiqomah maka harus dipelihara, jangan lepas. Dan inilah agama tauhid, millah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, dan Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, kata Allah. Nabi Allah Ibrahim, dia adalah orang dekat Allah Jalla wa'ala, sehingga dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad juga mendapatkan derajat yang sama, Khalilullah, kekasih Allah. Maka ada dua kekasih Allah. Tidak ada nama yang kita sebut dalam salat kecuali dua manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kita nggak menyebut nama-nama siapa, nama malaikat nggak ada dalam salat kita. Nama orang tua nggak boleh disebut dalam salat kita. Yang kita sebut dalam salat cuma dua nama manusia, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Pemenek nyebut jenengmu dewi tambah nemen, gak sah salat. Dua kekasih Allah. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Nah, supaya kita ini tetap pada jalan yang lurus, istiqomah, apa yang harus dilakukan? Supaya tetap diberi petunjuk jalan yang lurus. Karena iman manusia itu naik turun, fluktuatif. Sekalipun kita sudah berislam hari ini, kenapa kok kita tetap diperintah minta kepada jalan yang lurus? Supaya kita ini apa? Istiqomah di atas jalan yang lurus itu. Siapa yang diberikan oleh Allah istiqomah dalam jalan yang lurus? Buka Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-51. Maaf, ayat 101. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apa kata Allah? Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana caranya supaya kita tetap diberi petunjuk jalan yang lurus? Syaratnya berpegang teguh kepada agama Allah, supaya kita tetap berada pada siratal mustaqim.
Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya, maka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pegang teguh agama Allah itu. Kalau Allah katakan haram, haram. Kalau Allah katakan halal, halal. Pegang teguh agama Allah itu. Kalau kita dilarang mengikuti orang-orang kafir, jangan ikuti. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Ikuti beliau. Itu perintah Allah. Itu caranya agar kita tetap istiqomah dalam siratal mustaqim. Ikuti Nabi kita Muhammad. Allah sendiri kan perintahkan supaya kita mengikuti beliau. Kata Allah dalam surah Ali Imran 31. Ini belakangnya satu semua ini. Coba diramesi lo ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintah mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakan Muhammad kepada siapa? Umatmu. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah, hai umatku, jika kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Ini cara berpegang teguh kepada agama Allah, supaya tetap istiqomah pada jalan yang lurus. Pada saat itu orang-orang Yahudi ada nggak? Orang-orang Nasrani ada nggak? Nabi Muhammad mengucapkan selamat nggak sama mereka? Lah terus sampean melok sopo? Kok mengucapkan selamat kepada mereka saat hari rayanya? Terus yang dieloki sopo ngono lho? Wong Kanjeng Nabi mboten nate nglakoni ngoten kok. Bukankah beliau suri toladan kita? Toladan terbaik kita, yang mengerti hak dan batil, halal dan haram. Orang yang betul-betul makrifat kepada Allah. Loh kok kita ini keminter gitu loh. Seakan keminter, lebih pinter dari Nabi. Maka bisa jadi orang-orang seperti itu nanti akan disimpangkan dari jalan yang lurus. Embu ngalor apa ngidul, bah terserah kok. Kalau pengen kita dapat jalan yang lurus, pegang teguh agama Allah itu. Kalau Allah sudah tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin, sudah tegas itu urusan din, urusan agama, jangan dicampur aduk. Terus lapo sampai nang gereja iku lha opo ngono. Nang kono maca apa kata? Sholawatan nang gereja. Ikhwatal iman aizakumullah. Bukan begitu caranya untuk mewujudkan toleransi. Tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Siratal mustaqim itu tidak lain adalah
yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya kan? Pada ayat berikutnya kan lebih spesifik lagi. Siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala? Baik, kalau dalam surah Al-Fatihah ayat keberapa? Coba. Ayat yang ke ya. Jalannya siapa? Baca. Yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang telah diberi nikmat atas mereka, Pak? Kita. Kok pede banget? Antum telah diberi nikmat nggak? Paling ya nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Rezeki ya. Tapi belum jelas hasil akhirnya. Akhirnya belum jelas. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala, ada 4 kelompok manusia. Makanya kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka wahai Allah. Itu yang kita minta. Siapa mereka? Buka An-Nisa surat 4. Yakni pada ayat yang ke-69. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya. Di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Taat kepada siapa? Allah. Dan taat kepada siapa? Rasulullah. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasul, dan juga taat kepada Rasul, fa ulaika, maka mereka itulah ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kita dikumpulkan, pengen dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat, syaratnya taat Allah, taat Rasul. Dan itulah yang kita minta setiap hari 17 kali minimal. Siapa orang yang telah dapat nikmat? Pertama, minan nabiyyin. Siapa? Para nabi. Ini orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang siddiq yang mencintai kebenaran, kejujuran, orang yang benar dan jujur. Makanya kalau kumpul sama orang yang apa?
yang jujur, ojo ahli ngapusi, ojo kumpul ambek wong sing ya ahli bojo getah. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini telah dapat nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Dan yang keempat siapa? Wassalihin, orang-orang yang salih. Jangan kumpul dengan orang-orang yang toleh. Lawan dari soleh, toleh. Nek kumpul mbek toleh, engko nang akhirat bakal tolak. Bingung nanti. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Ini yang kita minta setiap saat, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya para syuhada. Dan lebih tegas lagi, bukan jalan selain mereka, bukan jalan selain dari mereka. Mereka selain dari tempat ini, lantas jalan siapa yang harus dihindari? Pada permintaan terakhir kita, apa itu? Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang kau dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Ada berapa kelompok di sini? Ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok di sini yang kita harus hindari, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdub, jalan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini, Pak? Mereka yang telah dimurkai, dikutuk oleh Allah Jalla wa Ala. Buka surah Al-Maidah, surah ke-5, ayat yang ke-60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Mal'anahullah, orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah melaknat pula atas mereka. Maaf, Allah memurkainya. Dilaknat dan dimurkai, double ya. Udah dilaknat, dimurkai lagi. Nah, siapa mereka? Di antara mereka
Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Di antara mereka ada yang dijadikan apa? Kera. Yang kedua, babi. Yang ketiga, dijadikan sebagai apa? Penyembah-penyembah taghut, penyembah-penyembah berhala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Apa katanya? Mereka lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Berarti dulu yang dimurkai ini, Pak, ada yang dikutuk oleh Allah jadi kera. Siapa yang dikutuk jadi kera? Buka Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-65. Walaqad 'alimtumul ladzina ihtadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang ini. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, kata Allah, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang telah melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Fakulna lahum, lantas kami berkata kepada mereka, kunu qiradatan khashiin, jadilah kalian bedes belek. Sudah kera, hina lagi, iya kan? Iya, sampai jadi istilahnya orang Jawa, bedes belek. Siapa? Ternyata orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu, yaitu hari di mana mereka harus ibadah. Mereka meninggalkan ibadah ini. Kenapa, Pak? Meninggalkan ibadah ini? Karena sibuk bekerja, urusan dunia. Saat itu mereka mata pencahariannya adalah mencari ikan di pinggir laut. Sibuk dia cari ikan. Dia pasang jaring, dia pasang pancing. Ibadah hari itu ditinggal gara-gara apa? Mancing. Tahu nggak apa yang mereka pancing, Pak? Yang mereka cari apa? Ikan. Ikan apa, Pak? Meteni, ikan hiu. Sampean ikan apa, Pak? Petik. Wah, petik tanda. Berarti mancing nang got itu. Baca tafsir Ibnu Katsir ayat ini. Buka. Apa yang mereka cari? Ikan apa? Ayo, Al-Baqarah 65. Mungkin agak keren dikit, mungkin kalau kita mancing di tambak apa, Pak? Bandeng, keren ya kan? Tapi bayar podo ae. Betik bebas ya kan? Kalau sing nyeni, tambak gak bayar, digono celurit. Mungkin yang keren lagi di laut, mungkin dapat apa? Kerapu, ya kan? Yang biasa-biasa apa? Nek kang ngono iwaki. Pindang nang pabean iku mbek duwe. Iwak kiper, ya kan? Wah, yang lebih keren lagi itu yang sampai di syuting, difilmkan itu, dapat gede-gede.
Ikan apa? Ikan tuna. Wah, itu apalagi gede-gede itu. Tapi bukan ikan itu. Silakan. Al-Baqarah 65. Iya betul. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kalian hai orang-orang Yahudi telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian dan ikrarnya yang telah Dia ambil dari kalian, yaitu kalian harus mengagungkan hari Sabtu dan mentaati perintahnya. Terus dikatakan demikian karena hal tersebut disyariatkan bagi mereka. Akan tetapi pada akhirnya mereka membuat gila atau tipu daya agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. Apabila hari Sabtu tiba dan ikan-ikan banyak didapat sebagaimana biasanya, ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap tersebut. Tiada suatu ikan pun yang selamat di hari Sabtu itu. Apabila malam hari tiba, mereka mengambil ikan-ikan tersebut sesudah hari Sabtu berlalu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah mengutuk rupa mereka menjadi kera. Kera adalah suatu binatang yang rupanya lebih mirip dengan manusia, tetapi kera bukan jenis manusia. Iya. Jadi tidak disebutkan di situ ya. Yang diburu itu ikan paus. Bukan ikan kecil-kecil, Pak. Tuna walaupun segede itu nggak ada apa-apanya sama ikan paus. Menek betik, sepat, ya. Wader iku wis mateng ae. Wader goreng, sambelan. Ikan paus, Pak. Nggak ada di situ disebutkan. Berarti yang versi buku, ya. Tafsir Ibnu Katsir penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang diburu itu ikan paling gede, ikan paus. Sebetulnya itu bukan ikan, jenis mamalia sih. Jadi hobi mereka itu berburu ikan paus. Tentu ya, ini luar biasa. Sehingga dia tinggalkan ibadah hari Sabtu. Dia cari-cari alasan untuk meninggalkannya itu. Dan betul-betul akhirnya mereka meninggalkannya. Dan akhirnya Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Bukan langsung jadi kera asli murni, enggak. Tetap jemblegernya itu dedeknya manusia, tapi wajahnya kera dan banyak bulunya. Dedeknya manusia. Demikian pula babi. Dedeknya manusia, bukan langsung jadi babi, enggak. Tapi wajahnya apa? Babi. Dan kisah ini kisah yang hak dari Al-Quran. Cuman kadang kisah ini bias sampai kepada agama lain, akhirnya dibuat cerita. Ya, ada orang yang mirip kera, akhirnya kayak cerita sunggokong, ya kan? Dan punya temen wajahnya babi, kipatke. Betul nggak? Kak Ru tako anakmu nek kak putumu. Ya, itu kan filmnya biyen sing didelok. Delok Tom Sancong. Dan dia tidak hidup melainkan 3 hari. Mereka tidak beranak pinak. Dalam tafsir ini diterangkan generasi mudanya itu jadi kera, generasi tuanya jadi babi. Kera itu binatang yang memiliki karakter bagaimana, Pak? Uncalono gedang dicekel, uncalono manek cekel tangan kiwa, uncalo menek ditekel nggak? Pakai apanya? Rakus, tomak. Dan kalau babi gimana karakternya? Bukan hanya jorok, tidak punya ghirah, tidak ada kecemburuan, ya. Jadi kalau binatang itu, Pak, jantan betina, ayam misalnya, ada 1 betina 2 jantan, mereka tarung dulu, Pak. Kenapa? Karena sunnatullah itu mendapatkan pasangan 1. Kambing juga begitu, Pak. 1 betina ada 3 kambing jantan, tarung dulu, Pak, siapa yang menang untuk dapatkan betina.
Kalau babi Pak, kumpulkan satu betina, ada di situ babi jantan 5, digeler Pak, nggak tarung, ayo gantian ya. Makanya kita dilarang makan apa? Makan babi, karena akan mengikuti karakternya, nggak punya sajata, tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Makanya kalau orang makan babi itu karakternya akan nurun kepadanya, nggak punya apa? Kecemburuan. Bojone metu, buka aurat, wah barno, malah bangga, tuan bojoku keren ya kan, nah, seksi kan, wah si enom kan, nah, bojomu mau bungkus ke lemper ngono gak ketok apa-apa, ya malah bangga, bojonya keluar membuka aurat, anaknya ya dipacari orang, bangga malah, lo harus dipacar, si kelas 3 kok. Bangga katanya, payu anakmu wis kuliah dulon saya gurung rapi-rapi, anakku SMA wis akeh sing ngincer. Iya mari ngono melenting ya. Apa? Hamil tadi di luar nikah. Jangan bangga. Itu nggak punya ghirah itu. Makanya kita dibolehkan makan apa? Ayam. Boleh nggak ayam? Boleh. Kambing. Oh itu kesukaan Rasulullah, daging terbaik daging apa Pak? Kambing. Tanya nggak ada penyakit deket-deket kambing itu, karena Nabi mengatakan kalau kamu mau sholat jangan sholat di kandang unta, tapi boleh sholat di kandang apa? Kambing, karena tempat yang berkah itu kandang kambing. Tapi yo diresiki peringkilani ya kan, ojo sholat nang ngarepe peringkilan ya kan. Jangan di kandang unta karena tempatnya syaitan. Makanan Rasulullah itu kesukaannya apa? Kambing. Bagian mana? Sampil. Depan apa belakang? Depan, bukan belakang. Itu. Makanya jangan kita menolak kalau dikasih apa? Nah, kambing. Zen ya kan? Yang keliru itu, yang menyebabkan kolesterol itu cara masaknya. Dikai santen dadi gule, yo iku santen niku sing nggarai. Ya. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi menjadi kera dan babi. Lanjutkan tafsirnya. Mereka tidak hidup kecuali 3 hari, dan setelah itu dia mati, tidak beranak pinak. Lanjut sedikit lagi. Hilang. Kera adalah suatu binatang yang rupanya mirip dengan manusia, tetapi kera bukan jenis manusia. Dengan kata lain, demikian pula perbuatan dan tipu muslihat mereka. Mengingat apa yang mereka lakukan itu menurut lahiriah mirip dengan perkara yang hak, tetapi batiniahnya berbeda dengan kebalikannya. Maka pembalasan dikutuk menjadi kera itu merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Iya, kalau mereka melanggar beribadah hari itu jadi kera dan babi, kalau kita ibadahnya khusus hari apa Pak? Ibadah khusus kita hari Jumat. Kalau melanggar perjanjian hari Jumat, enaknya dikutuk jadi apa Pak? Kalau Yahudi kera dan babi, kalau orang Islam meninggalkan Jumat dikutuk jadi apa enaknya? Halo, kawan ini ngomong ya? Nyambe. Ya. Sekarang udah mulai muncul ada orang jual krengsengan, nyambe, nggak boleh. Mangan nyambe, walaupun alasannya untuk apa? Untuk pengobatan, nggak boleh. Ya. Dop di zaman Nabi itu bukan nyambi. Ya, yang Nabi membiarkan orang memakan dop itu bukan nyambi. Karena dop di situ adalah herbivora. Kalau nyambi apa? Sembarang dipangan, bangkai pun dimakan. Ya, semua dimakan, kotor. Baik. Lanjut.
Kisah ini disebutkan panjang lebar dalam tafsir surat Al-A'raf, yaitu pada firman-Nya. Langsung lanjut. Dilompati. Firman-Nya aja itu dilompati maksudnya. Ya. Langsung artinya. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang pada mereka. Loh, jadi selain hari Sabtu nggak ada, Pak. Tapi begitu Sabtu muncul semua, Pak. Ujian nggak ini? Ujian. Di luar hari Jumat, kau no uang, Pak, sepi langganan. Pada hari Jumat langganan gembruduk. Wah, ini tak tinggal, no, ini Melayu sebelah, rek. Akhirnya ditinggalkan Jumat. Hati-hati. Lanjut. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Demikian kisah tersebut secara lengkap. As-Sa'di mengatakan bahwa mereka adalah penduduk kota Aila. Negerinya namanya Aila. Terus? Demikian pula menurut Qatadah. Kami akan mengetengahkan pendapat ulama tafsir secara panjang lebar dalam tafsir ayat ini. Insya Allah. Insya Allah. Berarti nanti selesai, ya. Baik, para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi al-maghdub, yang dimurkai itu adalah siapa? Yahudi. Maka jangan mengikuti mereka. Mereka ini luar biasa kedurhakaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas khusus Yahudi dan Nasara. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup karena waktu sudah lewat, syuruk sudah masuk, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Nggih. Iya. Justru karena itu tidak ada contohnya dari Nabi. Baik, yang pertama dari segi etika membaca Al-Quran. Dari segi etika membaca Al-Quran, tidak ada contoh dari para qurra, para qori yang benar, ya. Zaman Nabi itu banyak, yaitu membaca Al-Fatihah satu nafas, itu nggak ada. Kenapa? Menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Kalau orang membaca satu nafas, berarti dia pengen cepat segera apa? Selesai. Karena kan kaitannya dengan nafas. Berarti Al-Fatihah ini hanya bisa dibaca oleh orang yang nafasnya panjang, ya kan? Dan orang yang nafasnya panjang banyak apa sedikit? Sedikit. Nggak semua orang nafasnya panjang, apa menek wingi kena Covid. Ya kan? Loh, aku contohnya loh. Saya kena Covid itu baca Quran kadang sudah nggak kuat nafas. Setelah kena itu, saya 8 hari, Pak, di rumah sakit, Pak. Sudah megap-megap. Oksigen itu tiap hari 3 tabung besar itu, Pak. Kanan kiri udah berangkat, Pak. Iki budal. Saya tahu itu bongko sih, gak tidusi, Pak. Sebelah kiri budal. Oh, gak ngerti. Budal kabeh aku mari ngene giliran iki. Ya. Alhamdulillah karena punya banyak jamaah, ya kan? Mereka tahu, semua berdoa, diberi kesempatan oleh Allah hidup, ketemu jenengan sakniki. Loh itu contoh. Jadi nggak semua orang bisa tahan nafas, menyalahi fitrah. Orang pengen cepat selesai. Kalau kecenderungan pengen cepat selesai, bacaannya akhirnya apa? Tergesa-gesa atau tidak? Tergesa-gesa. Padahal kita dianjurkan itu baca Al-Quran itu memahami, menikmati, menghayati bacaan itu. Ini. Kemudian selanjutnya dalam etika bacaan, seandainya kita boleh menyambung antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu pun dengan bacaan sesuai tajwid.
Jangan sampai salah tajwidnya. Nah, mestinya di akhir ayat itu banyak bacaan mad aridil lis-sukun. Panjang itu mestinya. Walaupun para qurra boleh menyambungnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sambung enggak ini? Kalau diputus ihdinas siratal mustaqim, panjang kan? Kita enggak disambung, dipotong, tapi enggak disesuaikan dengan bacaan mad aridnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendek-pendek kan, itu panjang belakang itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Panjang kan? Kalau nafasnya satu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tergesa-gesa dan tidak etis di hadapan Allah. Tidak etis karena setiap bacaan kita ini dijawab oleh Allah. Jangan tergesa-gesa. Selama ini Allah menjawab enggak surah Al-Fatihah kita? Halo? Benar? Al-Fatihahnya sanafas? Dijawab. Jadi yang ironi, bahkan ada sholat berjamaah Al-Fatihahnya, bukan hanya Al-Fatihahnya, seluruh sholatnya cepat. Ada nggak? Ada. Sehingga ini imam khusus bisa baca Al-Fatihah satu nafas. Apalagi yang ketiga, apa? Mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah tanpa nafas dibaca 7 kali. 7 kali tanpa nafas. Gimana kira-kira? Bisa nggak, Pak? Itulah cara syaitan untuk menyelewengkan akidah seseorang. Bagaimana kalau diselewengkan? Itu sebuah penghinaan terhadap Al-Quran. Orang kalau baca tanpa nafas, jangankan 7, 3 kali aja, dia akan bacanya cepat-cepat. Tentu bacaannya gak karu-karuan, menghayatinya, apalagi mengamalkannya. Karena Al-Fatihah ini cahaya. Baca dengan sebaik-baiknya. Hayati apa yang kita minta di situ. Ya, jadi nggak ada tuntunan, Pak, dan tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dari a'immah 4 mazhab aja nggak ada, Pak, contoh baca Al-Fatihah dengan satu nafas. Nah, itu memakai cara-cara baru atau menciptakan inovasi baru. Satu-satunya baca Al-Quran ada yang tahan nafas itu apabila ada bacaan tanda baca sakta. Tahu sakta? Kalau kita baca tajwid ada sakta, itu berhenti sejenak tanpa nafas. Contoh dalam surah Yasin, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti sejenak. Surah 36 ayat berapa itu? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma. Nah, itu kan. Dalam surah lain di Al-Juz Ammah, Al-Mutaffifin kalau tidak salah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika bal, nggak boleh narik nafas, tahan tapi berhenti. Kalla bal rana ala qulubihim, itu tanda sakta. Satu-satunya cuman itu, Pak. Bukan Al-Fatihah satu nafas. Akhirnya metu nang buri. Ya, baik, yang lain. Silakan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan boleh.
Baru ini Pak ya? Baru Pak? Alhamdulillah, Masya Allah, gede ini. Ya saya cili, ini besar. Sampai di belakang masih bisa. Kenapa Pak? Kalau kita waktu jahari itu kalau baca apa sir, baca Al-Fatihah kita nggak nuntut imamnya lebih cepat itu gimana sih? Kita ketinggalan. Ya, jadi kalau kita masbuk itu diperbolehkan tetap mengikuti imam dan dianggap 1 rakaat. Kalau kita masbuk, walaupun tidak mendapatkan bacaan suratul Fatihah imam. Begitu datang suhufi Ibrahim wa Musa, wis telat gak Al-Fatihah? Aduh, sabihis iku dawa ya kan. Al-Fatihah wis ket mau ya kan nang diae kon. Tapi karena bisa mendapatkan rukuknya imam akan dianggap dapat 1 rakaat. Dengan catatan dia betul-betul warka'u ma'ar rakiin. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya rukuk bersama imam dan makmum. Allahu Akbar, rukuk datang. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Makmum nggak perlu baca Sami'allah, cukup Rabbana walakal hamd, sehingga bareng Rabbana walakal hamdnya antara imam dan makmum. Nah ini dapat 1 rakaat. Tapi kalau Allahu Akbar, rukuk, ini datang Sami'allahu liman hamida, baru rukuk. Dapat apa enggak? Enggak dapat. Harus tambah rakaat yang ketinggalan. Ada sebuah riwayat bahwa seorang sahabat karena pengen dapat 1 rakaat, pengen dia dapat rukuknya imam, tapi belum sampai shaf. Baru masuk pintu dia langsung rukuk. Imam sudah rukuk nih, ya, supaya dapat 1 rakaat. Wah, supaya dapat 1 rakaat sudah rukuk. Allahu Akbar. Sambil menuju ke shaf, ya. Itu pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi itu. Cerdas ya kan? Cerdas tapi kebat keliwat itu jenenge. Iya. Nabi tahu. Kenapa? Nabi kok tahu kenapa? Karena Nabi itu kalau sholat itu bisa lihat depan sama belakang. Kekhususan Nabi, nggak bisa ditiru, ya kan? Makanya sampai ngajak niru sholat nggak bawa spion, nggak oleh. Nah, bisa lihat belakang. Tapi sekarang tuh banyak masjid-masjid itu apa? Depan ini keramiknya dibuat kayak kaca. Itu malah bisa mengganggu, nggak boleh ya kalau bisa. Sehingga apa? Kadang ngoco dhisik. Allah, ngoco ya. Jangan itu. Mengganggu kekhusyuan itu nanti ya. Ada itu masjid-masjid yang ya itu keramik di depannya itu kayak kaca. Karena beningnya. Ya. Jadi kalau masbuk selama dia menjumpai rukuknya imam maka boleh. Yang tidak boleh itu apa? Sudah dari awal Allahu Akbar kita nggak ngikuti. Baru takbirnya suhufi Ibrahim wa Musa. Besar pentek maju, ya kan? Sementara sejak takbir di belakang menggos-menggos kuarken mari buka. Ya. Kan banyak itu kalau terawih begitu kan. Leye-leye dhisik dinteni surati arep entek ya kan? Baru takbir itu yang tidak boleh, termasuk melalaikan sholat seperti itu. Baik, satu lagi terakhir. Monggo Pak. Misalnya waktu sholat zuhur rakaat ketiga imam terlalu cepat rukuk sehingga kita selesai Fatihah. Itu apakah kita menjalankan Fatihah atau kemudian berrukuk bersama? Iya, jadi kalau kita masbuk, pertama
ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam rukuk, ikut rukuk. Imam sujud, ikut sujud. Ya. Itu yang harus dilakukan. Jangan menunggu. Apa saja yang dilakukan imam, lakukan. Kita lihat masuk. Kemudian wes rukuk. Kita langsung Allahu Akbar. Kemudian rukuk. Atau langsung takbir Allahu Akbar, langsung rukuk. Takbir dulu tapi ya. Karena diawali dengan takbiratul ikram. Allahu Akbar, rukuk. Atau lihat sujud. Wah, sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Boleh. Apapun yang dilakukan oleh imam, ikuti. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Ya kan? Si suwe rek, ku ae ngenteni ngadeke. Apalagi rakaat kedua, ya kan? Kita nggak jumpai rukuk. Rakaat kedua pas sujud pertama. Berarti nanti kan tahiyat kan? Setelah tahiyat berdiri lagi kan? Dinteni. Koyok ngedang bis. Ya Allah. Jangan menunggu, katanya kita ini cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, kita lebih cepat bertemu Allah, lebih bagus nggak? Sebagaimana kita lebih cepat ketemu kekasih kita, iya kan? Dan untuk bertemu harus takbir dan mengawali sholat. Lakukan. Kadang hitung-hitungan, aku rukuk, sujud, gak dihitung aja. Berarti hitung-hitungan sama siapa? Hitung-hitungan sama Allah. Allah aja gak perhitungan sama kita. Kita hitung-hitungan sama Allah. Berarti tandanya gak cinta sama Allah. Jadi ikuti apa adanya. Kadang apa? Begitu dia nunggu, delok bokong wong jenenge kabeh. Nah, delok kabeh. Akhirnya begitu, syaitan. Ya. Jadi ikuti apa adanya. Nah, ketika kita masbuk, yang penting Pak itu ikuti rukuknya. Kalau kita masbuk, bagaimana caranya mendapat rukuk bersama imam? Kalau seandainya kita masih berjumpa dengan berdirinya imam, kita berusaha baca Al-Fatihah, tapi di tengah perjalanan, ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Oh, tidak masbuk. Terus? Iya. Ya dikira-kira kalau memang bacaan kita ini hampir habis, ya, maka bacalah sedapat mungkin. Sampai ihdinas siratal mustaqim mustakbir. Ya udah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru ikut. Kalau sekiranya masih bisa ikut rukuk bersama imam. Tapi nek rukuke cepet pisan, mbok meneh iku. Berdirinya sudah pendek, bacaannya singkat, rukuknya pun cepat. Maaf, kalau sudah seperti itu, kadang hati ini pas apa enggak? Cocok apa enggak? Iya, bisa jadi karena itu sebab kenapa sholat kita enggak sempurna. Ya gara-gara seperti itu. Bahkan ada yang ekstrim ya. Kita baru baca Al-Fatihah dapat 3 ayat itu sudah rukuk. Nah itu ada beberapa kemungkinan juga. Mungkin dari sisi makmumnya, karena bacanya terlalu qiraah. Alhamdulillahirabbil. Ya kan, maksudnya makmumnya gitu loh, bacanya pelan-pelan. Ya standar sajalah yang biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin gitu. Tapi saya gak nututi. Ya perlu diingatkan imamnya. Cak, aku mau gak nutut cak sampean sekait 3 ayat sampean wis ruku. Iya sepurane ya kebelek aku. Oh. Berarti ono alasane. Berarti mek iku tok ya kan? Yang akan datang insyaallah normal. Ya. Tapi kalau memang itu jadi kebiasaan malah bantah lu. Sing penting iku atine.
Ya, masih Fatihah cepet. Justru nek dawa-dawa nanti gelambiar. Kan alasannya begitu. Itu contoh jawaban orang yang Al-Fatihah dibaca nggak memahami makna. Sehingga sholat itu dipikir sebuah amalan yang harus fokus. Fokus apa? Mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumin. Tapi tidak memahami makna. Kadang ada orang yang sedang fokus kepada bacaan. Jangan sampai gelambiar pikiran, tapi apa? Difokuskan kepada bacaan lafadznya saja. Jika sampai ada yang ekstrim ketika nggak pas bacaannya diulang-ulang. Pernah nggak kita mau sholat gitu, ada orang yang ngulang-ngulang kalimat ya sebelum sholat? Hah? Ada yang seperti itu. Sebagian ada yang awalinya dengan usolli. Ketika dia ucapkan usolli, shotnya nggak tepat, diulang-ulang. Usolli fardhu dhuhri. Sebelah bingung ya. Itu syaitan itu yang mengganggu seperti itu. Kadang-kadang bukan itu niat, walaupun nggak terucap ya kan. Allah itu sudah masuk kan mestinya kan. Allah nggak situ. Allah dianggap bahwa sholat itu seperti meditasi, ya kan? Seakan-akan seperti meditasi. Harus bacaannya ini jangan sampai terlewatkan. Ingat kepada selain Allah. Tujuannya benar seperti itu, tapi caranya yang salah. Oleh karena itu caranya bagaimana? Pahami bacaan sholat itu artinya apa. Kita hanya mungkin tahunya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi bagaimana bacaan selanjutnya? Paham nggak artinya? Kalau kita tahu artinya, insya Allah kita ini membacanya nikmat. Seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itu kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dalam arti, tapi jangan diartikan anyar mane ini. Ya kan? Sholat dua bahasa kayak si Roy itu lah. Jangan sampai itu terjadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Batal. Karena sholat tidak boleh dengan bahasa apa? Selain bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Tidak boleh dicampuri bahasa Indonesia dan bahasa apapun. Rusak kalau sudah seperti itu. Kadang orang ide-idenya itu seakan-akan cemerlang ya kan? Supaya kita ini memahami sholat kita harus sholat sesuai dengan bahasa kita. Rusak kalau sudah seperti itu. Nanti ketika haji kumpul di Mekah nggak karu-karuan bacaannya. Ketika takbir ya kan? Wong Jawa Gusti Allah kang Maha Agung ya kan? Sebelah Madura Allah Raja ya kan? Nggak karuan. Inggris, Prancis beda-beda. Makanya bahasanya cuma satu, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Berdoa bahasa Arab, karena sholat itu doa. Jangan katakan Allah bukan orang Arab ya kan? Memang Allah itu orang. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi kalau memang bapak nggak sek dengan imam seperti itu, sholatnya nggak khusyuk, boleh mufarraqah. Mufarraqah itu pisah dari jamaah. Kalau sholatnya cepet-cepet, waduh gak cocok aku, gak nutut aku sudah berusaha, bahkan termasuk cepet aku mocoy, tapi sih tetap gak nutut. Ya sudah, mufarraqah. Mufarraqah ada dua. Mufarraqah masjidnya cari masjid lain. Mufarraqah jamaah, artinya biarkan mereka berjamaah. Setelah itu kita sholat sendiri. Jangan buat jamaah sendiri, jangan. Kalau mereka sudah selesai baru buat jamaah sendiri.
Ya, begitu. Jangan satu sholat, satu waktu ada dua sholat. Kalau enggak di masjid yang lain. Kalau memang betul-betul Pak ya, enggak nutut. Nah, mestinya seperti itu harus apa? Disampaikan, disarankan supaya apa? Memperbaiki bacaan dan meningkatkan kekhusyuan. Supaya orang memahami bacaan sholat itu caranya bagaimana. Orang kalau memahami arti dari sholat itu dan bacaan-bacaannya, nikmat sholat itu. Sujud itu rasanya nikmat itu. Karena kita tahu artinya sedang apa kita ucapkan ini. Kalau enggak ngerti, hanya sekedar konsentrasi kepada lafaz, begitu nudul tul gak suwe balik. Kayak ono pir-pirane, tul mendal. Ya. Nah, jangan seperti itu. Itulah pencuri sholat. Aswa'un nas man yusriku fi sholatih, kata Nabi. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Lu kok ada orang yang mencuri sholat? Sahabat bertanya, siapa mereka? Manhum ya Rasul? Siapa mereka yang mencuri sholat? Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang tidak tumaknina di dalam rukuk dan sujudnya. Yaitu tadi rukuk mendal, tul mendal mane. Sujud juga begitu, cuma nutul baru kemudian berdiri atau duduk. Wal iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.